إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته الكرام وإلى حضرة من الصحابة رسول الله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة المصنف متن زبد Syekh al-Imam al-Alama Ahmad Ruslan As-Safi wa nafa'ana bihi wa ulubihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wa ila hadrati abaina wa ummahatina. Sebutin nama kedua orang tua kita. Rabbi ighfir lahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab Sofwatuz Zubad atau dikenal dengan Matan Zubad. Fahuwa lima yuriduhu fa'alu wa laysa fil khalqi lahu mithalu qudratuhu likulli maqdurin ju'il wa ilmuhu likulli ma'lumin samil munfaridun bil khalqi wat tadbiri jalani sabi'i wan naziri hayyun muridun qadirun alamu lahul baqa wassam'u wal kalamu. Nah, itu yang akan kita pelajarin pada malam hari ini, bait dalam kitab Sofwatuz Zubad. Jadi silakan yang ada, saya sudah share itu sebetulnya di HP ya. Ipan masih ada ya? Coba silakan dikirim Pan. Ini masukin Pan di grup ngaji Pan. Grup ngaji masukin nomornya dari Bang Didit. Masukin biar masuk di grup ngaji, biar supaya dapat soft copy-nya kitab Matan Zubad. Kita ulang ya, kirim juga di grup santri Pan. Fahuwa lima yuridu fa'alu wa laysa fil khalqi lahu mithalu qudratuhu likulli maqdurin ju'il wa ilmuhu likulli ma'lumin samil munfaridun bil khalqi wa tadbiri jalani sabi'i wan naziri hayyun muridun qadirun alamu lahul baqa wassam'u wal kalamu kalamu kawas fi'il qadimi lam yuhdisil masmu'a lil kalimi yuktabu fil lawhi wa bil lisani yukra kama yufazu bil azani. Nah, itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fahwa, dan dia Allah, lima yuridu fa'alu, yang melakukan apa yang dikehendakinya. Allah
Zat yang punya kebebasan untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah, idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak ingin melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu, Allah punya kehendak itu dan bebas, tidak tergantung kepada siapapun. Jika ada sesuatu yang fitrah, biasanya kan orang jatuh dari atas ke lantai bawah. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dilakukan sebaliknya oleh Allah. Bisa. Nyata-nyatanya ketika orang pergi ke bulan, di mana tidak ada medan gravitasi di sana, orang justru jatuhnya bukan ke bawah, tapi jatuhnya malah ke atas. Pengen tahu coba, loncat dari pesawat ulang-alik keluar, kagak diikat dia di pesawat ulang-alik, bukan jatuhnya ke bawah ke pesawat ulang-alik, tapi malah melayang-layang di angkasa. Air terjun itu alamiahnya air itu jatuh dari atas ke bawah. Itu alamiahnya. Nyata-nyatanya ada teknologi yang bisa bikin air dari bawah ke atas, apa namanya? Sanyo. Itu kan narik air dari bawah ke atas. Mestinya kan air itu ngalir dari atas ke namanya air terjun. Itu dari atas ke bawah. Fitrahnya begitu. Ada orang terjun bebas dari lantai 5, pakai akal mati nggak orang? Hah? Ada orang ketabrak kontainer, ada orang ketabrak becak, yang cepet mati yang mana kira-kira? Hah? Kontainer. Tapi juga kita pernah ngelihat ada orang ketabrak kereta pun ternyata nggak mati, justru kesenggol becak malah. Sesuatu yang semacam itu hak Allah ingin menentukan siapapun. Ada orang tua yang sakit parah, dirawat sama anaknya yang usianya muda. Nyata-nyatanya yang meninggal dunia lebih dahulu bukan yang sakit, tapi yang ngurus. Ada nggak yang kejadian begitu? Hah? Ada. Orang tua diurusin nih. Orang tua diurusin sakitnya segala macam biar supaya nggak sakit. Nyata-nyatanya justru yang meninggal duluan yang ngurusin. Begitu. Artinya apa? Segala sesuatu itu Allah punya kehendaknya masing-masing. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkehendak atas segala sesuatu. Nah, kehendak Allah itu bebas. Tidak tergantung kepada siapapun. Kehendak Allah itu bebas, tidak bergantung kepada makhluk apapun. Enggak ada. Allah kalau udah berkehendak ingin melakukan sesuatu kepada siapapun, kepada makhluknya, itu hak Allah. Dia mau melakukan apapun, dia mau berbuat apapun, Allah punya kehendaknya masing-masing. Itulah yang disebut dengan kudrah. Begitu. Fahwa lima yuriduhu fa'alu. Dan dia Allah lima yuriduhu fa'alu. Bebas dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, bebas. Allah ketika peristiwa Nabi yang kita kenal dengan Nabi yang begitu sabar, yang sampai dikasih penyakit puluhan tahun. Nabi apa namanya? Hah? Ada yang ingat? Nabi apa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu hamba Allah yang
begitu luar biasa taatnya kepada Allah. Saking taatnya Nabi Ayub kepada Allah di masanya, sampai kemudian Allah seringkali memuji Nabi Ayub di hadapan makhluk-makhluknya. Sampai kemudian iblis itu ketika ngelihat Nabi Ayub begitu dipuji Allah karena kualitas ibadahnya, karena rajin ibadahnya, karena begitu hebat sujudnya, karena begitu fasih lisannya menyebut nama Allah baik siang, sore, pagi, dan malam. Iblis nggak seneng kalau ada hamba Allah yang begitu taat kepada Allah. Memang udah kerjaan iblis. Maka jangan heran Pak kalau ada orang ngaji terus kemudian diganggu, nggak seneng. Karakternya mudah sama. Kita ngaji ini lagi demen-demennya ngaji. Ada aja yang ngalang-ngalangin ngaji mah. Mana lu mau ngaji? Ya pakai ngaji. Sok belagu banget lu ngaji mulu. Ada nggak yang begitu? Ya. Nabi Ayub rajin banget ibadah. Kelas Nabi, bayangin tuh. Nabi Ayub sekelas Nabi yang rajin ibadah, yang rajin zikir di hadapan Allah, ketika dipuji oleh Allah karena begitu luar biasanya dia beribadah kepada Allah, ada nggak yang nggak seneng? Iblis salah satunya yang kagak seneng. Maka jangan heran kalau orang berbuat baik terus orang lain kagak seneng, udah nggak salah tuh. Temennya, bukan saya yang ngomong. Yang ngomong bukan. Kalau ada orang ibadah terus yang lain kagak demen sama ibadah. Kalau ada orang lain ngaji terus kemudian ngajinya dia kagak demen atau dialang-alangin, udah nggak salah dia mah itu. Sebab perhatikan oleh kita ayat Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, yang suka ngegodain hati manusia itu, yang suka bikin jadi ragu-ragu hati manusia itu, yang suka bikin bimbang hati manusia itu, kadang-kadang digodanya boleh jadi dari golongan jin, boleh jadi dari golongan manusia. Tadi udah mantep banget nih mau berangkat ngaji nih, sampai di jalan ketemu temen, lu kemana? Ngaji dah, main PS aja dulu dah. Kita mau gak usah ngaji nih, mari libur, prek. Ngomong apa? Bola, lagi rame ini bola. Begitu misalnya. Kadang kala kita begitu. Maka jangan heran. Dan biasanya yang ngegoda itu bukan orang jauh. Orang mana? Orang dekat kita. Dan biasa begitu. Lah emang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, yang pertama-tama menentang kenabian Nabi siapa? Apa orang jauh? Kagak. Nyata-nyatanya keluarganya sendiri, pamannya Abu Lahab. Masih pemiliknya sendiri, masih kerabatnya sendiri. Bahkan sekelas Abu Lahab begitu luar biasanya memusuhi Nabi, yang padahal ketika Nabi lahir, Abu Lahab adalah orang yang paling senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Terus juga kan kenapa Nabi Muhammad begitu dibenci sama orang-orang? Sebab dia ngerasa kenapa bukan dia yang jadi? Kenapa bukan kelompok dia yang jadi? Kenapa bukan dari golongan keluarga dia? Emang apa? Emang begitu, gengsi, ada iri hati, dan seterusnya. Emang mau ngaji di mana lu? Mau ngaji di sono? Ngapa jadi ngajinya di sono sih? Begitu. Nah, udah biasa. Dan memang kita sekali lagi ngebenerin niat. Ibadah yang kita lakukan itu pondasi dasarnya adalah niat. Kalau niatnya ikhlas, sebagaimana dijelaskan, wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlisu. Pokok tujuan itu cuma satu dalam bait ini,
Apa baitnya? Wasairul a'mali la tukhallisu, kalau orang beramal kagak ada keikhlasannya, illa ma'an niyati haitsu tukhlisu. Udah habis itu amal kita kalau niatnya udah berubah. Maka ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah, apakah Nabi Ayub alaihissalam berubah ibadahnya kepada Allah? Nyata-nyatanya tidak. Iblis kan ngerasa bahwa pujian Allah kepada Nabi Ayub itu pujian yang salah. Kenapa iblis kemudian gak senang ngelihat pujian Allah kepada Nabi Ayub? Sebab dulunya yang dipuji Allah adalah iblis. Dulu sebelum iblis terlaknat menjadi iblis, iblis itu julukan, lakop yang diberikan kepada makhluk Allah yang dulunya begitu ibadah kepada Allah sampai kemudian muncul kesombongan, sampai kemudian diganti menjadi iblis. Itu lakop bagi makhluk Allah yang satu itu. Namanya iblis itu dulu sampai ditempel di depan pintu surga. Saking dekatnya dengan Allah, saking menurutnya, saking taatnya kepada Allah. Dulu begitu. Nah, ketika iblis mendengar Allah memuji ibadahnya Nabi Ayub, enggak senang iblis. Apa sebab kagak senang? Sebabnya kata iblis, Allah salah memuji Nabi Ayub. Nabi Ayub lisannya berzikir juga lantaran hidupnya sehat. Coba kalau sakit mah dia juga gak bakal ibadah model kayak begitu. Coba kalau sakit, Nabi Ayub mah zikir, sholat dan sebagainya. Karena duitnya banyak, hidupnya anteng. Nabi Ayub merajin ibadahnya dan sebagainya. Karena keluarganya soleh-soleha, anaknya nurut. Nabi Ayub merajin ibadah, rajin zikir, lantaran keluarganya tenang-tenang aja. Coba kalau dia miskin, coba kalau anaknya kagak, coba kalau istrinya nggak taat, coba kalau penyakitan, kagak bakalan saya rasa itu Nabi Ayub bakal zikir model begitu. Nggak bakalan Nabi Ayub bakal ibadah kayak begitu. Lantas Allah kemudian memerintahkan kepada iblis untuk menggoda Nabi Ayub sebagaimana yang dipersangkaan oleh iblis kepada Nabi Ayub. Coba nih. Makanya ujian Allah tuh kalau dipandang dengan kasab, ujian Allah tuh kalau dilihat secara dalam, justru sebenarnya pengen ngelatih kita. Makin deket nggak sama Allah, apa makin jauh dari Allah. Kalau diuji oleh Allah malah lari dari Allah, udah nggak salah. Ini bukan ujian naik derajat, tapi ini ujian untuk menjatuhkan hambanya. Tapi ketika diuji makin sujud dia. Ketika diuji makin memuji Allah dia. Ketika diuji makin dekat dia dengan Allah, Allah tentu akan turun tangan. Kan ada kalimat, siapa yang sering mengangkat tangan, maka niscaya Allah bakal turun. Yang ngomong siapa itu, Pan? Hah? Madi, Bang Lenong. Madi yang suka jadi banci. Iya kan kalau ngomong sama laki jadi Lenong begitu, Bang. Sering-sering angkat tangan. Kalau sering-sering angkat tangan, Allah juga bakal turun tangan. Maksudnya apa? Siapa yang sering angkat tangan berdoa kepada Allah, pasti Allah juga bakal turun tangan. Maksudnya nolongin hambanya yang mau. Tuh begitu. Ini kita ngaji. Ini ngajinya nonton Lenong ngaji tuh jadinya tuh. Sebab kita nggak tahu omongan siapa yang kira-kira mutiara. Omongan itu boleh jadi keluar dari orang yang kagak kelihatan ahli ibadah. Tapi ketika yang dikeluarkan itu mutiara, ambil. Ayam. Jika yang keluar telur, ambil.
Tapi jenderal ketika keluar tai, jangan. Biar kata jenderal juga kalau yang keluar kuning mah jangan bentuk. Begitu. Apa maksudnya? Perhatikan apa yang dia sampaikan, jangan lihat siapa yang unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat, perhatikan apa yang terucap, apa yang disampaikan, jangan ngelihat siapa yang ngucap. Kan Madi tukang lenong yang kalau perannya jadi banci mulu. Madi apa namanya? Madi ya. Dia ngomong tuh, sering-sering kita angkat tangan, supaya kalau udah sering kita angkat tangan, Allah juga lama-lama bakal turun tangan. Begitu. Maksudnya bagaimana? Kalau kita dikasih ujian oleh Allah, terus ngedeketin diri kita kepada Allah, maka lambat laun juga Allah bakal nolongin hambanya yang bermunajat kepada Allah. Akhirnya tuh Nabi Ayub diuji. Pertama disangka oleh iblis. Nabi Ayub merajin zikir, rajin ibadah, rajin sujud. Lantaran anak-anaknya soleh dan solehah. Turun iblis ngegoda Nabi Ayub. Minta kepada Allah agar anak-anaknya Nabi Ayub dimatikan. Meninggal semua anak Nabi Ayub yang soleh dan solehah. Sedih Nabi Ayub, sedih. Sebagaimana seorang ayah ngelihat anaknya wafat, sedih. Nangis. Tapi ketika kemudian Nabi Ayub melihat anaknya terbujur kaku, meninggal semua. Lantas apa yang diucapkan Nabi Ayub? Tidak lain adalah kalimat istirja, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Anak itu titipan. Kalau anak itu titipan, berarti kalau yang punya kepengen ngambil, itu hak yang punya. Saya berserah diri kepada Allah. Setan kemudian lapor kepada Allah. Bagaimana setan kata Allah? Nabi Ayub biarpun anaknya udah meninggal, apa berkurang zikirnya kepadaku? Apa berkurang ibadahnya kepadaku? Apa berkurang sujudnya kepadaku? Nyata-nyatanya tidak. Nabi Ayub walaupun anaknya meninggal, zikir tetap berjalan, sujud tetap sujud, ibadah tetap berjalan. Ya Allah, kata iblis, Nabi Ayub memang udah meninggal anaknya, tapi hartanya masih ada, duitnya masih banyak, hidup tenang. Kalau begitu uji lagi tuh Nabi Ayub. Diuji lagi Nabi Ayub, hartanya dihabisin sama Allah. Terjadi kebakaran hebat, rumah dan harta seluruhnya habis, hangus terbakar. Lagi-lagi Nabi Ayub kemudian memulai ujiannya dengan kalimat istirja. Segala sesuatunya milik Allah. Kalau Allah berkehendak ingin mengambil apa yang dia punyai, apa yang dia miliki, maka itu adalah hak Allah dan itu adalah keputusan Allah. Kayak tukang parkir, Pak. Kalau kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, orang yang paling banyak mobilnya yang kagak sombong tukang parkir. Tukang parkir, Pak, di parkiran mobilnya banyak-banyak. Tapi apa pernah sombong di hadapan orang, mobil gue mau banyak nih? Enggak. Sebab tukang parkir tahu mobil ini semuanya cuma titip. Bener apa kagak? Kalau orang paham segala sesuatunya cuma titipan, kagak patah sombong. Tukang parkir yang mobilnya puluhan bakar ratusan, apa pernah dia eneng-eneng mobil gua nih? Apa pernah tuh tukang parkir sombong ngeneng-eneng mobilnya? Tahu ngeneng-eneng? Apa ngeneng-eneng? Mamer, dieneng-enengin tuh, pamer mobilnya di hadapan orang. Gue mau orang kaya, mobil gue ratusan, mau milih mobil apa juga ada. Kenapa tukang parkir kagak sombong? Sebab dia tahu mobil yang ada bukan punya dia, punya orang. Jika yang punya ngambil, apa diizinin? Datang yang punya mobil, mau bawa pulang mobilnya, dikasih apa enggak sama tukang parkir? Jadi dikasih sebab dia tahu mobil itu bukan punya
Manusia Pak kalau tahu apa yang dimilikin bukan punya dia, maka gak pantas sombong. Nyata-nyatanya ada orang yang kagak paham bahwa apa yang dia punya itu titipan. Kalau ada orang sombong gara-gara titipan, itu tukang parkir songong namanya. Bener apa kagak? Kalau ada orang kaya sombong, tukang parkir songong namanya. Maksudnya bagaimana? Sebab titipan. Apa ada orang kaya mati dikubur barang hartanya? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada orang kaya yang dikubur barang hartanya cuma satu. Siapa namanya? Korun. Korun itu ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi beserta hartanya lantaran diajab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub diuji hartanya hilang. Tidak berkurang sujudnya, tidak berkurang zikirnya, tidak berkurang ibadahnya di hadapan Allah. Belum tuntas sampai di sana. Lantas kemudian Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan dikirimin satu penyakit. Penyakit Nabi Ayub rupanya makin kemari, makin hari, makin parah. Korengan. Sampai dalam satu korengnya itu tiap hari keluar 40 belatung yang dicomotin sama istrinya. Tahu korengan Pak? Tahu ya? Borok. Begitu. Tahu borok? Korengan. Tahu korengan? Apa? Borok. Begitu. Ya, jadi juga orangnya. Begitu. Pernah ngelihat orang punya penyakit gula Pak? Yang sampai tembus dagingnya. Sampai kelihatan tulangnya. Pernah ngelihat? Yang kalau udah busuk belatungnya keluar. Ada pernah ngelihat begitu? Luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam punya penyakit yang terhembus dari angin yang luar biasa. Banyak virus bakterinya. Sampai masuk ke dalam badannya berbau busuk. Saya pernah dulu di rumah sakit Cengkareng. Ada orang kena luka bacok tebasan gara-gara tawuran. Hampir putus tangannya. Tapi bukan dibawa ke dokter, dibawa ke dukun patah tulang. Padahal tangannya udah mau putus. Setelah dibawa ke tukang patah tulang, dibenerin ceritanya sama tukang patah tulang, nyampe sebulan bukan nyatu itu tulang, tapi jadi busuk. Sampai keluar belatung saya lihat di situ itunya. Akhirnya kemudian keputusan rumah sakit harus amputasi karena sudah terlalu busuk. Semriwing lewat depan saya Pak. Amreng-amrengan baunya. Bau bangkai kayak model begitu. Bau daging yang busuk. Saya ngebayangin bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam sampai diusir dari kampungnya. Lantaran menimbulkan aroma yang luar biasa baunya. Sampai kemudian tokoh masyarakat berembuk. Mengambil musyawarah keputusan untuk mengusir Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya Nabi Ayub diusir ke tengah hutan. Di mana tidak ada penduduk satupun di sana. Supaya kemudian Nabi Ayub tidak mengganggu orang lain aromanya. Bayangin Pak, Nabi Ayub alaihissalam. Seorang nabi mulia. Seorang ahli ibadah. Enggak lepas dari ujian. Bagaimana saya? Bagaimana kita yang bukan nabi tapi kagak pengen diuji? Ya, kelas apa kita? Padahal ujian itu buat naikin kelas. Ujian itu bikin kita mikir bahwa kita ini makhluk yang senantiasa diuji. Walanabluwannakum bisai'im minal khauf, pasti aku uji engkau wahai manusia. Bisai'in dengan sesuatu. Minal khauf, ketakutan, pasti. Hidup ini kan kadang-kadang suka ada rasa takutnya. Ya Allah, kalau baba gue meninggal ntar gue bagaimana? Takut hidup ke depannya bagaimana? Bener apa kagak? Ya Allah, kalau si ini begini, kalau gue nggak kerja terus gue bagaimana? Ya Allah, kalau gue begini ntar gue bagaimana? Pada saat kalimat itu keluar dia lupa bahwa ada Allah. Itu begitu. Minal khauf wal ju'.
Ya Allah, kalau gue nggak kerja ntar gue makan apa? Bener apa kagak begitu? Ya Allah, kalau gue nggak punya duit ntar gue bagaimana? Padahal binatang melata pun yang kagak punya ijazah, nggak ada kerjaannya, apa pernah ngelihat binatang melata nggak makan? Bahkan seekor semut pun, bahkan seekor nyamuk pun yang pekerjaannya berkaitan dengan nyawa masih bisa makan. Kerjaan yang paling berat Pak nyamuk sebetulnya Pak. Nyamuk itu kan kerjaannya sama nyawa seimbang. Pengen tahu nyamuk gigit kita kalau kagak tepok, bener apa kagak? Ada nyamuk nih di pipi kita ngegigit nyari makan dia, kita tepok apa kagak? Taruhannya nyawa. Ya. Itu kerjaan yang taruhannya nyawa, nyamuk tuh. Lah kita juga kadang-kadang suka nggak itu refleks sendiri tangan. Asal ada nyamuk ngegigit tiba-tiba tangan bergerak sendiri, bener apa kagak? Nah ini. Ingin saya sampaikan, sekelas Nabi Ayub pun diuji sama Allah. Dan itu kehendak Allah. Allah kalau udah pengen sesuatu, Allah kalau udah pengen ngelakuin sesuatu, tidak perlu izin dari siapapun, tidak perlu minta restu dari siapapun, sebab Allah punya kekuasaan itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak, dan kehendak Allah itu ya karena Allah, bukan karena siapapun. Begitu. Irfan diciptakan oleh Allah, modelnya begini ganteng kayak bintang film India, itu kehendak Allah. Mirip-mirip sama Amir Khan. Ya emang begitu modelnya. Begitu. Nggak bisa dirubah. Jadi bintang film Korea nggak bisa. Nggak cocok. Begitu. Kehendak Allah. Begitu. Unus mana Unus? Unus diciptakan oleh modelnya begini. Kayak film Brahma Kumbara. Begitu. Itu lantaran Allah punya kehendak. Enggak ada. Apa pernah dulu kita milih pengen lahir di mana? Enggak. Bang Didit kalau boleh milih pengen lahirnya di Los Angeles. Sebelah mana Bekasi tuh Los Angeles? Kagak ada yang milih. Apa kita dulu milih mau lahir di mana? Alpan kalau boleh milih pengen lahirnya jadi anaknya David Beckham. Kalau bisa milih, nyata-nyatanya tidak. Nggak ada yang bisa milih siapapun. Dan itu haknya Allah. Kita diciptakan jadi orang Indonesia, apa itu kita pilih? Enggak. Kita diciptakan jadi orang Jakarta, apa kita pilih? Nyata-nyatanya enggak. Allah yang memilih tempat lahir kita. Allah yang memilih tempat di mana hidup kita. Allah yang memilih tempat bagaimana kita melestarikan budaya kita. Maka jangan bangga dengan budaya orang, lantas melupakan budaya sendiri. Sebab Allah yang nyiptain kita di Indonesia. Benar apa kagak? Kalau Allah nyiptain kita untuk lahir di Indonesia, kalau Allah nyiptain kita untuk hadir di tempat itu artinya Allah pengen kita jadi orang Indo. Kalau ketika kita jadi orang Indonesia, maka budaya Indonesia adalah budaya yang Allah pilih buat kita. Makanya kita kudu seneng sama budaya sendiri. Budaya luar cakep buat bangsa luar. Budaya kita cakep, itu memang Allah pilih buat bangsa kita. Makanya kecintaan terhadap negara itu merupakan bagian dari rukun menjalankan syariat agama. Di mana bumi kita pijak, di sana langit kita junjung, hormati. Budaya luar cakep, biarin buat budayanya sendiri. Orang kita mah tahlilan, ada kematian, tahlilan, jalanin. Sebab itu budayanya kita. Yang kemudian dibingkai dalam nilai-nilai ajaran agama. Bukan syariat, tetapi dibingkai supaya orang yang dulunya ketika kematian itu pada main judi. Orang yang dulunya ketika kematian pada minum minuman keras. Orang yang dulunya ketika kematian serem, angker. Tapi ketika hadir di bangsa Indonesia, yang begitu dirubah, diganti kumpul-kumpulnya zikir. Nyebutin la ilaha illallah, jadinya tahlil. Cakep nggak begitu? Lu cakep, kumpul kan cakep. Kalau kumpul diganti sama tahlilan. Perkumpulan yang tidak disebutkan nama Allah,
perkumpulan yang tidak disebutkan nama baginda Rasul, maka perkumpulan itu adalah perkumpulan yang paling buruk, yang paling bau daripada bangkai. Orang ngumpul kagak nyebut nama Allah, kagak nyebut nama baginda Rasul, maka kumpulnya itu lebih bau daripada kumpulan bangkai. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Nah, sampai di situ Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaupun saya dikasih kemiskinan, harta saya habis, kalaupun anak-anak yang soleh dan soleha pelipur lara, qurrata a'yun, engkau matikan, engkau wafatkan, karena memang punya engkau dan mereka kembali kepada engkau. Kalaupun engkau berikan saya penyakit, cuma saya mohon ya Allah, aku terima penyakit yang engkau berikan kepadaku, namun jangan di lidahku engkau kasih penyakit. Apa sebab Nabi Ayub nggak mau lidahnya dikasih penyakit? Sebab melalui lisannya lah Nabi Ayub senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu. Nabi Ayub terima dikasih sakit, yang penting jangan lidahnya dikasih. Sebab disitulah dia memuji Allah. Belasan tahun Pak, belasan tahun bahkan puluhan tahun. Satu riwayat kita dikasih virus corona 2 tahun aja udah pada kejer semua. Bener apa kagak? Udah pada ngeluh ini ngeluh itu, bener apa kagak? Waduh, yang kerja murat marit, yang dagang anjur-anjuran, yang kerja pada di PHK, gaji pada dikurang-kurangin. Bukan begitu Bang Didit? Ongkos dikurangin. Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun, bahkan riwayat mengatakan lebih, dikasih penyakit. Dia tidak mengeluh atas ujian yang Allah berikan. Cuma dia minta satu, jangan tutup jalur saya untuk menyebut nama engkau ya Allah. Nah ini, coba perhatikan. Inna Allah la yastahi ayat riba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Allah nggak malu nyiptain sesuatu seperti nyamuk atau yang lebih kecil darinya nyamuk. Inna Allah la yastahi ayat riba masalam ma ba'udotang fama fauqoha, atau yang lebih kecil dari nyamuk. Bakteri, virus itu lebih kecil dari nyamuk. Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, mereka akan mengatakan dan terus beriman bahwa ini benar datangnya dari Allah. Oleh sebab ini semua ujian datang dari Allah, maka dia kembalikan kepada Allah. Makin kencang ibadahnya, makin kencang zikirnya, makin berserah diri kepada Allah Subhanahu. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bi'adza yudillu bi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tapi beda sebaliknya sama orang-orang gak beriman, justru malah nantangin Allah, malah jauh dari Allah, malah ninggalin Allah. Apa sebabnya begitu? Ya itu tadi. Lagi-lagi ujian Allah itu buat orang naik kelas. Apapun bentuk ujiannya. Sekarang saya tanya nih, anak SD kalau mau naik ke kelas 2 ngikut ujian dulu apa enggak? Anak kelas 2 SD mau naik ke kelas 3 SD ikut ujian dulu apa enggak? Begitu sebaliknya, bahkan sampai ke perguruan tinggi, buat naik kepada semester selanjutnya, bahkan mau diwisuda harus ikut ujian komprehensif dalam bidang kuliahnya. Apa maknanya? Orang kalau mau diuji oleh Allah, berarti Allah lagi pengen naikin dia naik ke kelas.
Tapi caranya bagaimana? Perhatikan. Pak, ini tanjakan, Pak, ini tanjakan. Ini tanjakan. Kita posisinya ada di tengah-tengah tanjakan, Pak. Kita naik mobil, ini lagi tanjakan nih. Posisi kita ada di tengah tanjakan. Kira-kira kalau mobil digas dari tengah-tengah tanjakan, kuat apa enggak, Mat? Ngeden urusannya. Boro-boro naik mobil ngebul aja di situ, nggak bisa kekuatannya. Bagaimana caranya biar mobil kuat naik tanjakan? Bagaimana caranya? Mundur ke bawah. Kenapa dimundurin ke bawah? Sebab dia biar ancang-ancang, setelah siap baru kemudian digaspol naik ke puncak. Orang tuh kalau diuji sama Allah, dimundurin dulu. Direndahin dulu, dihina dulu, sampai dia pada posisi yang siap, baru Allah taikin dia kepada posisi puncak. Jadi jangan heran, Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji, diusir dari masyarakatnya, dihina karena penyakitnya, bahkan istrinya sendiri pun ninggalin dia. Coba bayangin tuh. Istrinya sekalipun ninggalin. Bahkan Nabi Ayub, kalau nanti saya sehat, saya akan pukul istri saya dengan 100 kali pukulan. Tapi selamat Nabi Ayub alaihissalam. Ujian Allah bukan cuman setahun. Ujian Allah bukan cuman 2 tahun. Ujian Allah bukan cuman 10 tahun. Lebih daripada itu. Pada akhirnya Nabi Ayub kemudian berhasil naik kelas. Cerita itu diceritakan ratusan tahun setelahnya, ribuan tahun setelahnya, sampai kita saat ini belajar daripada kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Satu saat nanti 200 tahun yang akan datang, cucu-cucu kita, keturunan-keturunan kita akan bertanya, pada tahun 2020, pada tahun 2021, apa yang terjadi di bangsa ini? Berapa banyak orang yang meninggal pada saat tahun 2020 dan 2001 akan menjadi sejarah besar pada orang-orang setelahnya, akan melihat betapa Allah sedang menguji bangsa Indo. Paham sampai di sini? Paham nggak? Tapi siapa yang menang dalam ujian Allah? Wabasyiris sabirin. Kasih kabar gembira buat orang-orang yang sabar, begitu. Nah, itu gambaran tentang bagaimana Allah kemudian berkehendak atas segala sesuatu yang oleh Allah sendiri. Allah sendirilah yang punya ketentuan kehendaknya itu. Walaisa fil khalqi lahum misalun. Dan tidak ada di antara makhluk-makhluk Allah yang sama dengan Allah. Nggak ada. Dan oleh sebab Allah berkehendak itu memang tidak membutuhkan ketergantungan terhadap manusia. Dan tidak ada yang bisa melarang kehendak Allah. Tidak ada yang bisa memberhentikan kehendak Allah. Tidak ada yang bisa mencegah kehendak Allah. Oleh sebab kematian sekalipun itu hakikatnya Allah. Manusia tidak bisa mematikan. Makhluk-makhluk Allah tidak bisa membuat mati. Bahkan virus corona juga tidak bisa membuat orang. Siapa yang bisa membuat orang mati? Allah. Allah lah yang punya kekuasaan di dalam menghidupkan dan mematikan manusia. Kalimatnya dalam Al-Quran. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tuh perhatikan. Allah lah yang telah menciptakan kematian dan Allah juga yang telah menciptakan kehidupan. Kematian dan kehidupan itu buat apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, apakah kalian ahsanu amala, makin hari makin baik amalnya, makin benar amalnya apakah gagal. Maka kejadian semacam ini harusnya bikin kita merenung betapa kematian dan kehidupan itu sebetulnya dekat jaraknya. Begitu.
Qudratuhu likulli maqdurin ju'il. Kekuasaannya berlaku atas segala maqdurin ju'il. Jadi qudratuhu likulli maqdurin ju'il, kekuasaan Allah berlaku atas segala sesuatu yang dikuasai. Wa ilmuhu, dan ilmunya Allah likulli ma'lumin samil. Apa maknanya? Meliputi apa yang diketahui oleh Allah. Sekali lagi, Allah ketika berkehendak kepada sesuatu, Allah sendiri yang akan berbuat sesuatu itu. Dan tidak ada makhluk apapun yang bisa mencegah keinginan Allah. Tidak ada satu makhluk apapun yang bisa dan mampu mencegah apa yang ingin dilakukan Allah. Wa ilmuhu, dan ilmunya Allah likulli ma'lumin samil, meliputi apa yang diketahuinya. Apa-apa yang akan datang itu gaib namanya. Bahkan malaikat maut pun tidak tahu apa, siapa, dan kapan kematian itu terjadi pada seseorang. Bayangin ya, ketika malaikat Ijrail oleh Allah dititipkan kematian, malaikat Ijrail nanya kepada Allah, wahai Allah, jika engkau menitipkan kepadaku kematian sebagai tugasku mencabut kematian itu, lantas ilmu yang mengetahui kematian kenapa engkau tidak berikan kepadaku? Apa kata Allah? Kematian itu perkara yang gaib. Cuma Allah yang tahu kematian makhluknya itu. Bahkan malaikat Ijrail sekalipun yang nyabut nyawa, apakah tahu? Enggak. Bayangin nih. Kita kan diajarkan dari kecil bahwa Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membawa rizki. Terus apalagi malaikat? Ini apalah kagak nih malaikat nih? Jibril, Mikail, Israfil. Israfil gue ngapain? Ini sangkakala, berarti sekarang nganggur nih malaikat Israfil nih. Bawa trompet aja begitu. Keliling. Begitu. Makanya orang-orang yang jual trompet itu jangan-jangan ngalahin Israfil, katanya begitu. Itu bercandaan saja. Malaikat yang keempat Ijrail, malaikat yang mencabut. Malaikat yang mencabut nyawa, malaikat yang merengkuh kematian, juga tidak tahu kapan kematian makhluk manusia dan yang lainnya. Padahal dia yang nyabut nyawa. Malaikat Ijrail kemudian berbincang kepada Allah, bermunajat, ya Allah, kalau seandainya engkau titipkan aku kematian, lantas bagaimana saya mau nyabut kalau saya gak tahu siapa yang mati? Kira-kira begitu orang Betawinya. Ini malaikat Betawi nih. Kalau dia ngomongnya begitu. Kalau emang saya dititipin kematian, lantas kalau saya kagak tahu siapa yang mati, kapan kematiannya, apa sebab kematiannya, bagaimana saya mau nyabut nyawanya? Apa kata Allah dalam kitab Daqaiqul Akhbar? Wahai malaikat Israel, kamu memang tidak bakal tahu tentang kematian, karena kematian itu adalah perkara gaib dan itu berada pada kekuasaan Allah. Khalaqal maut, karena Allah lah yang akan menciptakan kematian. Namun malaikat Ijrail dikasih tanda-tanda ketika sudah mulai nyawa manusia dicabut. Apa tandanya? Apa tandanya? Pada saat malaikat Ijrail, terus kemudian dari setiap manusia ada malaikatnya. Kalau orang-orang dulu ngomongnya apa namanya? Korin. Apa ngomongnya? Wow, kalau yang bisa kasap nih, saya ngelihat di Bang Didit ini ada makhluk berjenggot nih. Padahal itu lagi Bang itu. Wow, si Irfan ini ada sosok di dalamnya nih. Wah, sosok tinggi begitu nih. Ada yang ngomong begitu. Ada korin atau ada khodamnya begitu.
Setiap manusia itu punya malaikat yang ada pada dirinya. Bahkan ada malaikat yang ditugaskan khusus untuk menyampaikan rizki baginya. Ada 2 malaikat, perhatikan nih. Ada 2 malaikat yang melekat pada setiap manusia. Yang pertama, malaikat yang mempersiapkan menyampaikan rizkinya buat manusia. Saat malaikat yang pertama yang menjaga tubuh manusia kemudian datang menghadap malaikat Israil, taulah malaikat Israil bahwa sudah mulai dekat kematiannya. Saat malaikat yang ditugaskan untuk meraih rizki datang menghadap malaikat Israil, malaikat Israil taulah bahwa sudah habis rizkinya. Maka hadis baginda Rasul, rizki itu sangat berkaitan dengan kematian. Karena kalau orang udah mulai mati, rizkinya udah mulai habis. Belum cukup sampai di situ. Apabila di arasnya Allah ada satu pohon namanya pohon Sidratul Muntaha. Apabila pohon Sidratul Muntaha jatuh daunnya, jangan dibayangin Pak, pohon Sidratul Muntaha itu kecil. Daunnya aja orang pada berdiri di atasnya. Luar biasa. Dan setiap daun yang ada di pohon Sidratul Muntaha tertulislah nama-nama makhluk-makhluk Allah di situ. Saat nama Ahmad Fauzi jatuh daunnya, lantas kemudian di hadapan malaikat Israil kemudian melihat, dari jatuhnya daun di pohon Sidratul Muntaha, orang tersebut di langit sudah dipanggil mayit selama 40 hari. Makanya orang meninggal sebelum meninggalnya 40 hari di langit udah dipanggil mayit. Orang-orang yang mukasapa, orang-orang yang tembus futuh, dia bisa melihat. Makanya ada satu ulama dulu yang ketika ngelihat jidat orang tahu bahwa ini mati nih. Dulu ada tuh begitu. Ulama, seorang wali yang kemudian asal ngelihat jidat orang dia bisa ngelihat. Wah, mati nih orang. Bener mati itu. Jangan ketemuin yang begitu mah tuh. Wali yang begitu jadi ketemuin. Ngeri. Asal ketemu jam bilang mati, kita jadi nggak enak makan, nggak enak tidur, akhirnya mati beneran. Gara-gara kepikiran. Begitu. Ada yang ngomong gitu, ada. Begitu. Sampai kemudian dihilangkan. Nanti saya akan pada waktu akan cerita tentang wali itu. Yang oleh Allah dikasih futuh. Mukasab terbuka. Dia bisa melihat kematian dengan melihat jidatnya. Nah jidatnya mati. Waduh. Nah tahu tuh apa karena jidatnya lebar apa kagak mati nggak tahu. Yang jelas begitu aja. Begitu. Terus apa lagi? Nah ingin saya sampaikan di tempat ini sebagai penutup kalimat sebelum kita berzikir, saya ingin sampaikan bahwa ketika Allah mengetahui sesuatu yang ingin diketahui oleh Allah, itu karena ilmunya Allah Subhanahu. Jangan pernah berburuk sangka dengan Allah. Akhir-akhir ini, belakangan ini, banyak orang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali ada orang datang ke tempat saya, bahkan tadi sore pun masih datang ke tempat saya cerita tentang keluhan, ujian dan sebagainya. Ketahuilah, jangan pernah berburuk sangka dengan Allah. Apapun ujian yang kita jalanin, apapun ujian yang Allah tentukan pada kita, sekali lagi jangan bersuudzon kepada Allah. Sebab Allah bagaimana persangkaan. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan, makin diuji Allah, makin kita kudu ngedeketin Allah. Makin diuji Allah, makin basah lisan kita untuk menyebut nama Allah. Makin diuji Allah,